Kita bisa atur kecerahan layar dengan mengatur brightness-nya. Ada level 1 sampai 10 yang kita bisa enter terlebih dahulu, kemudian kita pilih level yang kita inginkan. Dan yang paling menarik, kita bisa memilih tampilan animasi digital yang bisa kita atur sesuai dengan mood dan kesukaan kita. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di channel Saimop. Pada kesempatan ini, meneruskan video sebelumnya, kita akan lanjutkan untuk membahas multi information display pada Toyota Rise tipe non TSS. Disimak ya. Ya, kita mulai dengan bagian-bagian dari multi information display dan tombol apa dan posisinya di mana yang digunakan untuk mengontrol atau menyeting MID-nya. Ya, multi information display atau MID ini menunjukkan berbagai informasi tentang kendaraan dan pengoperasiannya, atau memungkinkan kita juga untuk mengubah pengaturan-pengaturan dan kustomisasinya. Nah, berikut adalah keterangan-keterangan mengenai bagian-bagian dari multi information display. Yang pertama, gambar berbentuk bulat seperti hologram. Ini merupakan eco indikator light yang merupakan indikator tentang performa kendaraan terkait ramah lingkungan yang berubah menjadi hijau dalam 3 tingkat. Dan akan berubah menjadi berwarna kuning ketika mode power ditekan. Yang kedua merupakan opsional menu yang berisi berbagai informasi yang dapat ditampilkan dengan memilih icon menu yang ada di atasnya. Juga bisa merupakan perhatian atau warning yang ditampilkan sesuai dengan kondisi mengemudi. Biasanya berbentuk pop-up ya, seperti indikator pintu yang terbuka, seperti itu. Yang ketiga yaitu menu icon, yang jika kita mengubah icon-icon ini maka akan menampilkan berbagai konten yang berbeda-beda yang bisa kita lihat atau bisa kita atur atau setting. Ada 4 icon yang disediakan, yang seperti berbentuk daun itu merupakan icon untuk informasi perjalanan. Yang bergambar mobil itu adalah informasi kendaraan. Kemudian segitiga tanda seru itu merupakan icon untuk peringatan, dan bergambar roda gerigi itu merupakan icon untuk pengaturan atau setting. Yang keempat ini adalah display untuk mini driving assist. Ini sebenarnya ada pada tipe TSS, akan kita bahas lebih lanjut ya. Yang kelima ini adalah tampilan display untuk jam digital ya. Yang keenam pada tipe Matic merupakan driving position atau posisi tuas transmisi. Yang ketujuh merupakan indikator untuk tachometer atau putaran mesin. Yang kedelapan ini merupakan odometer atau informasi jumlah total perjalanan dalam satuan kilometer. Ya, dengan menekan tombol trip, maka odometer ini akan berubah menjadi trip meter. Tersedia trip A dan trip B yang kita bisa reset trip masing-masing trip ini dengan menekan tombol trip beberapa saat sampai berubah jadi 0.
Nomor 9 merupakan informasi temperatur udara luar. Ya, bisa dibaca atau dalam kisaran minus 30 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Nomor 10, logo bergambar kunci pas. Ini adalah icon untuk reminder perawatan atau maintenance kendaraan yang sudah kita atur sebelumnya. Demikianlah bagian-bagian atau keterangan tentang informasi di MID. Berikutnya kita akan lihat dengan tombol apakah pengaturan-pengaturan ini dilakukan. Untuk merubah, mengontrol, dan menampilkan fungsi-fungsi di MID, kita gunakan tombol-tombol yang ada di setir sebelah kiri. Nah, berikut ini penjelasan mengenai fungsi tombol-tombolnya. Yang pertama, tombol berbentuk panah ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Ini berfungsi untuk memilih item-item menu pada MID. Berfungsi seperti kursor. Di bagian tengahnya itu ada tombol enter yang berfungsi untuk mengeksekusi atau mengkonfirmasi menu yang kita pilih untuk masuk ke dalam sistem. Selain itu, fungsinya juga bisa sebagai reset jika ditekan lebih dari 5 detik. Pada kasus ini untuk mereset average dari konsumsi bahan bakar misalnya. Berikutnya adalah tombol trip yang berfungsi untuk merubah tampilan dari odometer ke trip meter. Ada 2 trip, yaitu trip A dan trip B yang disediakan. Nah, jika ditekan lebih lama, lebih dari 1 detik, maka fungsinya adalah untuk mereset trip A dan trip B menjadi 0. Ya, next adalah tombol return yang berfungsi untuk mengembalikan ke menu sebelumnya, atau jika ditekan lebih lama, ini kan mengembalikan ke menu yang awal. Baik, sudah kita pahami bagian-bagian dari MID dan tombol-tombol untuk mengontrolnya. Kita akan lanjutkan ke pembahasan mengenai fungsi MID-nya sendiri, cara mengatur dan cara menampilkannya. Tapi sebelum itu, silakan tekan dulu tombol subscribe sebelum kita melanjutkan. Kita mulai dengan membahas informasi perjalanan. Logonya seperti daun. Nah, informasi yang ditampilkan antara lain konsumsi bahan bakar saat ini atau current, dan konsumsi bahan bakar average. Untuk yang current ini menunjukkan penghematan bahan bakar sesaat saat ini. Sementara untuk average menunjukkan penghematan bahan bakar rata-rata yang diambil setelah reset. Satuannya adalah kilometer per liter. Untuk meresetnya dengan menekan tombol enter beberapa saat average sedang ditampilkan. Kalau kita klik tombol ke bawah, maka akan ditunjukkan range atau kisaran yang menunjukkan perkiraan jarak yang bisa ditempuh dengan jumlah bahan bakar yang tersisa saat ini. Namun angka ini hanya sebagai referensi saja ya teman-teman. Ini dihitung berdasarkan penghematan bahan bakar yang diambil dari masa pengendaraan yang telah kita lakukan. Untuk merefreshnya, kita bisa menekan tombol enter selama kira-kira 5 detik atau lebih saat range ditampilkan. Kalau kita klik ke kanan, maka akan ditampilkan mengenai informasi kendaraan. Logonya gambar mobil dan di sini akan ditampilkan jam analog, dan pada sisi kanan atas akan ditampilkan tanggal dan bulan. Kita klik ke bawah akan blank dan akan ditampilkan jam digital pada sisi kanan atas. Berikutnya kita klik ke kanan, akan ditunjukkan pesan peringatan, tanda seru berbentuk segitiga. Jika ada masalah pada kendaraan terkait sistem ataupun mekanikal,
maka akan dimunculkan pesan peringatan pada layar ini. Jika ada lebih dari satu pesan, maka kita menekan tombol ke bawah atau ke atas untuk melihat pesan berikutnya. Jika tidak ada pesan, maka akan ditampilkan no message. Contoh pada layar terlihat saran untuk segera mengisi bahan bakar. Jika kita klik ke kanan, maka akan muncul menu setting. Nah, di menu inilah banyak pengaturan-pengaturan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa mengatur tingkat kecerahan monitor atau layar dari MID dan menekan tombol enter, kemudian kita bisa pilih level yang kita inginkan. Tersedia 1-10. Berikutnya, untuk mengatur jam dan tanggal agar sesuai dan update, kita bisa masuk ke menu time and date, yaitu dengan cara menekan enter terlebih dahulu, kemudian kita pilih dengan panah ke atas ke bawah bagian yang akan kita atur waktunya, bisa menit atau jamnya ya. Berikutnya juga dengan tanggal, bulan, dan tahun, kita juga bisa melakukan hal yang sama dengan menekan tombol enter terlebih dahulu, kemudian kita mengatur pilihan dengan tombol ke atas dan ke bawah. Kemudian kita tekan tombol return jika sudah sesuai. Nah, untuk menghasilkan mood yang berbeda, kita bisa mengubah tampilan animasi digital pada layar MID dengan disediakan 4 pilihan tampilan animasi. Nah, dengan memilih salah satu tema animasi juga akan mempengaruhi penampilan layar MID dimulai dari opening sampai dengan closing. Ini adalah tampilan opening dan closing untuk display nomor 2. Juga mengubah positioning dari display MID-nya. Dari desain display, kita berlanjut ke display setting. Ada 6 item pengaturan yang bisa kita lakukan, dimulai dari echo indicator light sampai dengan steering angle. Echo indicator light bisa kita on-kan atau kita off-kan. Begitu juga dengan average fuel reset after refuel dan trip A reset after refuel. Bisa kita on-kan atau kita off-kan. Demikian juga dengan opening display-nya, bisa kita on-kan atau kita off-kan. Nah, sementara untuk ending display type, ini ada 3 pilihan, yaitu untuk bisa di off-kan, standar, dan echo. Untuk memilih, kita tekan enter dulu, lalu kita pilih mana yang mau ditampilkan. Berikutnya, kita juga bisa menampilkan dari steering angle, yaitu display yang menampilkan pergerakan roda berbelok ke kanan atau ke kiri saat parkir. Fungsinya untuk mendapatkan posisi roda sehingga parkir lebih mudah. Berikutnya, kita geser ke bawah, ada buzzer ya. Nah, kita klik buzzer ini. Buzzer setting ya. Buzzer setting ini terdiri dari tone signal tone type dan opening sound volume. Tone type ini adalah buzzer untuk lampu sen ya. Buzzer lampu sen kedipannya akan menghadirkan efek suara mungkin seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini suaranya ya. Ini untuk tipe 1 ya.
untuk tipe 1. Kalau tipe 2 kita coba pilih, kita enter dulu. Nah, ini tipe 2 untuk suara tipe 2. Suaranya tik 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 tik. Untuk kita coba mau berapa tipe ini? Ada tipe 3 ya. Kita coba tipe 3. Nah, tipe 3 seperti ini suaranya. Nah, ke kanan dan ke kiri. Oke, ada 3 pilihan tipe buzzer dari tone signal tone type ini ya. Berikutnya opening sound volume untuk mengatur volume saat opening display ya. Tersedia 3 pilihan 0, 1, dan 2. Berikutnya kita lanjut ke notification day setting. Ya, di sini disediakan 10 slot pengaturan atau untuk menampilkan pengingat harian, antara lain untuk anniversary, kemudian hari ulang tahun, maintenance day, dan car inspection day. Yang bisa kita pilih di kolom kategori, kemudian kita atur tanggal, bulan, dan tahunnya. Yang nanti pengingat-pengingat ini akan ditampilkan di saat display opening ya, 1 bulan sebelumnya atau setiap hari setelah waktu yang telah ditentukan. Sementara itu untuk birthday atau anniversary akan ditampilkan pada layar opening saat hari yang ditentukan. Berikutnya vehicle setting, terdiri dari pengaturan door lock, wiper, dan turn signal. Untuk door lock itu terdiri dari pengaturan beberapa pengaturan yang terkait dengan door lock. Yang pertama, vehicle speed linked door locking function, yaitu sistem yang mengunci pintu kendaraan berdasarkan sinyal kecepatan. Dalam hal ini kecepatan 20 km per jam saat kendaraan melaju, kunci pintu akan di-lock secara otomatis jika statusnya di-on-kan ya. Berikutnya, shift position linked door locking function, yaitu jika tuas transmisi dipindahkan dari posisi P atau parking ke posisi yang lain, pintu akan terkunci secara otomatis. Jika posisi atau fungsi ini di-on-kan, maka fungsi dari vehicle speed linked door locking function yang berdasarkan kecepatan itu akan otomatis off. Jadi tinggal pilih ya teman-teman, mau posisi berdasarkan kecepatan atau mau berdasarkan posisi tuas transmisi, atau kedua-duanya di-off-kan. Nah, kalau tadi auto lock, sekarang dengan auto unlock-nya. Fungsinya ada 2 pilihan. Yang pertama, shift position linked door unlocking function, yaitu fungsi membuka kunci pintu secara otomatis ketika posisi tuas transmisi diposisikan ke P atau parking. Bisa di-on-kan atau di-off-kan. Berikutnya pengaturan untuk unlocking when IG off ya. Ini bisa di-off-kan atau di-on-kan. Posisi ini memungkinkan kunci pintu terbuka otomatis ketika kunci kontaknya diposisikan off, atau diposisikan dari ketika mesin masih hidup, kunci kontak dimatikan. Berikutnya pengaturan answer back buzzer volume. Ini fungsinya untuk mengatur volume saat pintu dikunci atau dibuka kuncinya. Ada 5 pilihan level volumenya. Berikutnya pengaturan answer back signal. Ini bisa di-on-kan atau bisa di-off-kan. Itu tadi pengaturan untuk sistem door lock. Pada MID ada 6 item yang bisa kita atur.
Next, kita akan masuk ke pengaturan sistem wiper. Ada dua pengaturan yang bisa kita lakukan. Pertama, speed linked intermittent with wiper. Ini memungkinkan semakin cepat kendaraan melaju, maka pergerakan wiper ketika posisi intermittent juga akan semakin cepat jika posisi ini di-on-kan ya. Yang berikutnya, shift air linked rear wiper on ya. Ini memungkinkan saat wiper kaca depan beroperasi, menggeser tuas transmisi ke air akan menggerakkan wiper belakang beberapa kali. Setelah wiper kaca depan dihentikan, menggeser tuas transmisi ke air dalam waktu sekitar 10 detik juga akan menggerakkan wiper belakang beberapa kali. Berikutnya, pengaturan atau setting untuk sistem pada turn signal. Terdapat satu pengaturan yaitu three time flashing function on atau off. Nah, sistem ini memungkinkan kita hanya cukup menekan tuas tanda belok setengah satu kali saja agar lampu sennya berkedip sebanyak 3 kali. Nah, fungsi ini juga bisa di off kan ya. Baik teman-teman, berikutnya kita akan masuk ke menu setting berikutnya yaitu maintenance setting. Maintenance setting ini adalah pengaturan waktu untuk penggantian oli mesin, penggantian filter oli dan rotasi ban. Ya, yang akan muncul pada layar pembuka ya atau opening ya. Nah, ini bisa kita atur dengan satuan jarak tempuh kilometer, yang harus kita isi dulu sesuai dengan jarak tempuh yang kita inginkan dengan menekan enter terlebih dahulu, kemudian akan kita pilih perkelipatan setiap 500 km. Berikutnya kita lihat menu setting berikutnya yaitu oil deteriorate warning reset. Nah, ketika sensor membaca bahwa kualitas oli ini sudah jelek, kemudian kita mengganti oli mesinnya dan kita diberi pilihan si sensor ini mau peringatannya ini mau di reset atau tidak gitu ya. Nah, ini pilihannya yes atau no. Dan ini contoh ketika oli mesinnya sudah jelek dan display pada MID menunjukkan peringatan bahwa oil deterioration-nya warningnya menyala dan menyarankan untuk segera diganti olinya ya. Berikutnya kita masuk ke pengaturan setting untuk reset setting ya. Nah, reset setting ini fungsinya untuk mengembalikan semua settingan sesuai defaultnya atau sesuai kondisi awal dari pabrik. Dan yang terakhir untuk setting yaitu language atau bahasa ya. Kita bisa pilih beberapa bahasa yang bisa ditampilkan pada layar TFT MID ini. Daftar bahasanya bisa bahasa Inggris, Spanyol, Portugis, Indonesia, Thailand, Prancis, dan Arab. Demikianlah ulasan tentang multi information display Toyota Race. Jika suka silahkan tekan tombol like. Semoga bermanfaat dan bisa di-share. Jika ada pertanyaan atau saran silahkan ditulis di kolom komentar. I can't breathe.